warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita masih sempat hadir di tempat ini guna mengikuti atau melaksanakan kewajiban kita sebagai abdi negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian salam dan salawat kita peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir diutus ke dunia ini, yang mengantarkan kita ya dari alam yang jauh dulu ke alam yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan saudari kita Ibu Masna SPD sebagai peserta pelatihan guru penggerak angkatan 7 ya? Angkatan 7. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan pemaparan visi misi. Nah, sekarang lanjutannya adalah sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Terkait dalam hal ini, melalui kesempatan ini juga saya sampaikan bahwa ada 7 positif yang bisa diterapkan di sekolah. Ada 7. Yang pertama itu adalah melaksanakan tata tertib di sekolah. Jadi selain ada tata tertib sekolah, ada juga tata tertib di kelas. Kelas akan proses pembelajaran di dalam kelas itu akan berjalan dengan lancar jika semua stakeholder, siswa, guru itu taat kepada tata tertib yang kita sepakati bersama. Karena tata tertib itu khususnya di dalam kelas maupun di sekolah, tata tertib tidak muncul begitu saja. Jadi harus ada kesepakatan antara murid dengan guru. Sama dengan kita, tata tertib sekolah itu ada ketika ada kesepakatan antara guru dengan sekolah. Itu. Kemudian yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan. Cinta kebersihan dan lingkungan. Jadi maksudnya di sini adalah sekolah kita akan indah kelihatan jika pekarangan atau kelas kita menjadi bersih. Kita juga akan tenang belajar di dalam. Kemudian yang ketiga, kejujuran yang penting. Kejujuran yang maksud adalah bukan hanya untuk siswa saja, tetapi ada juga dari diri kita sendiri. Itu adalah penanaman karakter. Kemudian yang keempat adalah religius. Kemudian yang kelima, kepedulian. Jadi kita memungkinkan kepedulian siswa kita terhadap orang lain, terhadap teman kelasnya. Kemudian toleransi yang ada dalam kelas kita. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap nasionalisme. Ini penting.
sikap nasionalisme kita terhadap tanah air kita itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila. Itu yang ketujuh. Itu dan itu yang terakhir. Tadi saya katakan ada 7 sikap positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, di antaranya yang saya sampaikan tadi. Nah, apa kaitannya dengan kegiatan kita pada pagi hari ini adalah Bu Masna akan sharing tentang bagaimana sikap positif yang harus kita lakukan di dalam kelas. Di lingkungan sekolah kita. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan. Kurang lebihnya dimaafkan. Bila bisa billah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak selaku Kepala Sekolah SDN 184 Sambua yang selalu memfasilitasi saya dalam setiap kegiatan dalam program guru penggerak ini, dan rekan-rekan guru yang saya banggakan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan, terkhusus kepala sekolah yang sudah meluangkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih sempat diberikan kesehatan dan kesempatan guna untuk melaksanakan program saya ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita yang masih konsekuen terhadap ajarannya. Jadi di sini Bapak Ibu, saya berdiri bukan berarti untuk menggurui atau mengajari, tetapi ini adalah program dari guru penggerak, yaitu berbagi ilmu atau informasi tentang pemaparan atau sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, yang pertama, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Saya melangkah ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Di mana di sini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah kebinekaan global. Ketiga adalah bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Kemudian kita melangkah ke yang kedua, budaya positif. Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini anak-anak kita itu tidak berlaku lagi semacam ancaman, hukuman ataupun imbalan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Maksudnya ingin diterima baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian kebutuhan yang ketiga, penguasaan. Kemudian yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makan. Kemudian kebutuhan hidup yang kedua, kasih sayang dan rasa ingin diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Contohnya berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, dilakukan atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian kebebasan, kebutuhan dan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian yang termasuk dalam kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Siswanya ini bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika ada menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Jadi di sini jawabannya adalah kebutuhan bertahan hidup, karena Doni tadi memaksa temannya untuk mengambil bekalnya untuk makan siang. Berarti dia ingin bertahan hidup. Apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti itulah untuk pertanyaan pemantik yang sempat saya bacakan. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikannya. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan. Dalam kasus tersebut, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka kebutuhan Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Bila jawabannya dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian kebutuhan kesenangan. Apabila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangannya.
Itulah tadi Bapak Ibu, artinya kita perhatikan siswa kita. Apabila ada yang seperti itu, maka itulah jawaban-jawaban bahwa pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kemudian poin keempat di sini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksplisit. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksplisit. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Contoh yang pertama adalah hukuman. Yang mana di sini yang menyangkut hukuman pasti menyakitkan, tidak nyaman, siswa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, siswa menjadi rendah diri. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya, dan menghukum dengan sistem ranking. Jadi konsep disiplin dengan identitas gagal adalah di sini adalah yang termasuk hukuman dan penghargaan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Yang mana di sini termasuk konsekuensi adalah penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusinya, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gosen tahun 2004. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada solusi. Yang kedelapan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan, contoh kasus, siswa tidak mengerjakan PR. Ada di sini hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kita sudah bisa sebentar membedakan yang mana termasuk hukuman, konsekuensi atau restitusi. Untuk hukuman, jika siswa tidak mengerjakan PR, guru menghukum siswa tersebut dengan menghormati bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian untuk konsekuensi,
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ada 2. Kemudian untuk langkah restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru membuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi di sini Bapak Ibu kita membuat kesepakatan kelas dengan siswa apa-apa yang perlu dilakukan sebelum pembelajaran. Misalnya mendengarkan Bapak Ibu guru selama proses pembelajaran, apalagi kesepakatan kelas berpakaian lengkap dan rapi, tidak makan pada saat proses pembelajaran. Jadi semua itu kesepakatan disepakati oleh siswa. Kemudian yang kelima, posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan 5, manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dalam kasus siswa terlambat datang ke sekolah. Untuk menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Nah, untuk membuat rasa bersalah seperti beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak guru kecewa sama kamu. Nah, seperti itu bahasa seorang guru pendidik apabila membuat rasa bersalah. Kemudian teman, ayolah disiplin waktu, buat Bapak Ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Itu jika kita memperlakukan anak kita sebagai seorang teman. Nah, untuk menjadi seorang pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Untuk menjadi seorang manajer, di sini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita di sini sebagai manajer tidak memberikan hukuman, hanya memberikan pertanyaan pemantik seperti apakah kamu tahu kesalahanmu, dan anak-anak sudah pasti akan menjawab dengan sendirinya dan dia akan menemukan solusi bahwa terlambat datang ke sekolah itu karena ada alasan dan solusinya pasti dia akan dapat sendiri. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian berupaya pernyataan universal. Kemudian kalimat sederhana agar mudah diingat. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi semua siswa dilibatkan untuk memberikan apa yang membuat keyakinan kelas mereka, yang itu akan dipatuhi pada saat proses belajar. Tabel perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk keyakinan kelas, tanggung jawab menghormati orang lain, berkomitmen, mengutamakan keselamatan, menghormati orang lain, menjaga kesehatan, menghormati orang lain atau bersabar. Kemudian untuk menggunakan masker itu keyakinan kelas untuk keselamatan dan kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor itu menjaga keselamatan atau keamanan. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini
Ada 3 macam. Yang pertama adalah menanyakan akan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Nah, saya mau jelaskan sedikit. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti itu untuk menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kemudian selanjutnya untuk menanyakan keyakinan, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kodratnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atau sesuai dengan standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan belajar profil Pancasila dalam Merdeka Belajar. Jadi sengaja di sini Bapak Ibu saya tidak tampilkan foto-foto saya di kelas pada saat membuat keyakinan kelas, tapi insya Allah nanti saya akan menampilkan bahwa inilah keyakinan kelas yang sempat kita buat bersama dengan murid yang disepakati untuk mereka pertanggungjawabkan atau mereka laksanakan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Mungkin inilah yang sempat saya paparkan pada siang hari ini. Selanjutnya kita sering-sering untuk berkolaborasi atau menyamakan persepsi kita bagaimana peserta didik kita ke depan, atau apa langkah-langkah kita untuk membuat anak didik kita sesuai dengan harapan dan mimpi-mimpi kita. Bapak Ibu, mungkin inilah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.